Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Di video kali ini kita akan membuat pupuk kompos dari sampah-sampah rumah tangga. Seperti apa proses pembuatannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Sahabat petani kreatif, pupuk kompos akan kita buat kali ini agak sedikit berbeda dengan pupuk kompos yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Masih menggunakan bahan yang sama, yaitu sampah-sampah sisa rumah tangga. Namun yang akan kita buat kali ini kita menyebutnya sebagai pupuk kompos 2-in-1, karena kita akan membuat pupuk kompos padat sekaligus juga pupuk cair. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah daun-daunan. Di sini ada daun bunga sisa pangkasan, ada daun tomat, sisa-sisa sayuran seperti daun kangkung, daun kelor dan lain sebagainya. Nah, daun-daunan ini kita cacat terlebih dahulu hingga halus seperti ini agar lebih mempermudah proses dekomposisinya. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah kotoran hewan. Saya menggunakan kotoran ayam potong. Namun sahabat bisa juga menggunakan kotoran hewan lainnya seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Jumlahnya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Saya menggunakan kurang lebih setengah ember kecil seperti ini. Nah, bahan selanjutnya yang kita siapkan adalah wadah seperti ini. Sini saya menggunakan pot bunga yang sudah dilubangi pada bagian bawahnya. Nah, sahabat bisa menggunakan bahan dari apa saja, bisa menggunakan ember dan lain sebagainya. Yang penting pada dasarnya pada bagian bawah wadah ini kita lubangi seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan ember seperti ini. Nah, ember ini tujuannya adalah sebagai penampung cairan nantinya pada bagian bawah wadah. Sahabat bisa juga menggunakan wadah lain yang bisa digunakan untuk menampung cairan. Nah, posisinya nanti kita akan menyimpan seperti ini. Pada bagian atas ini kita akan menaruh sampah-sampah sisa sayurannya atau sampah daun-daunan hijaunya. Nah, pada ember bagian bawah ini nanti akan menjadi penampung cairan yang bisa kita gunakan juga sebagai pupuk organik cair. Selanjutnya pada bagian bawah wadah pot ini kita beri lapisan tanah secukupnya. Nah, seperti ini sahabat. Kemudian daun-daunan sisa sampah rumah tangga yang sudah kita cacah halus ini kita letakkan pada bagian atas tanah di dalam wadah. Kita masukkan saja seperti ini sahabat. Selanjutnya kita siapkan dekomposernya. Seperti biasa saya menggunakan dekomposer dengan menggunakan efektif mikroorganisme E4 seperti ini. Sahabat bisa juga menggantikannya dengan menggunakan mol nasi basi yang bisa dibuat sendiri. Lalu kita siapkan juga molasenya. Di sini saya menggunakan molase yang saya buat sendiri dengan bahan dasar dari gula merah atau gula aren. Jika sahabat tidak mempunyai molase, bisa digantikan dengan gula pasir. Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah air cucian beras atau air leri. Jumlahnya disesuaikan saja dengan jumlah bahan dasar sayur-sayuran atau daun-daunannya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 1,5 liter.
Kemudian E4 kita campurkan ke dalam air cucian beras. Kita menggunakan takaran untuk 1 liter air cucian beras, kita campurkan dengan kurang lebih 20 ml atau 2 tutup botol E4. Kemudian kita tambahkan juga molase dengan jumlah takaran yang sama, yaitu 2 tutup botol. Lalu cairan dekomposernya kita kocorkan ke atas bahan-bahan sampah-sampah organik tadi. Kita kocorkan secara merata. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini agar seluruh daun-daunan atau sampah-sampah organik ini terkena cairan dekomposer secara merata. Langkah selanjutnya, kohe ayam ini kita kocorkan dengan cairan dekomposer. Jika cairan dekomposernya dirasa kurang, maka bisa kita tambahkan lagi sehingga kohe ayam ini benar-benar menjadi encer. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kue ayam yang sudah encer ini kita hamparkan di atas daun-daunan atau sampah-sampah organik tadi. Pada saat proses terjadinya dekomposisi, maka cairan-cairan yang ada pada wadah bagian atas akan menetes jatuh ke wadah ember yang ada di bawah ini. Sehingga proses dekomposisi pupuk ini akan menghasilkan 2 jenis pupuk sekaligus, yaitu pupuk kompos padat dan juga pupuk organik cair. Pupuk kompos ini harus diaduk minimal seminggu sekali untuk mempercepat proses dekomposisinya, dan bila kelembabannya berkurang maka bisa disiramkan dengan sedikit air atau air cucian beras. Wadah pupuk kompos ini kita simpan di tempat yang teduh dan terlindung dari sinar matahari langsung. Pupuk kompos ini sudah dapat kita gunakan dalam waktu kurang lebih 3 hingga 4 minggu.